Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prediksi Kondisi Kesehatan Janin menggunakan Algoritma Random Forest, yang beranggotakan ada Casey Lantio, Kartika Navalia Dewi Sawitri, Naufal Sidki, Haryani Kasri, dan Kristianita Siregar. Selanjutnya, pembahasan tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Kristi. Kepada Kristi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya akan menjelaskan mengenai apa yang melatar belakangi kami melakukan penelitian terkait prediksi kondisi kesehatan janin menggunakan algoritma Random Forest. Sebagaimana yang kita ketahui, kesehatan janin merupakan aspek penting yang perlu diawasi dengan baik selama masa kehamilan. Deteksi dini pada kondisi kesehatan janin dapat mengurangi risiko komplikasi dan memungkinkan pemberian perawatan yang tepat bagi ibu dan janin. Namun, dalam memprediksi kesehatan janin bukanlah suatu hal yang mudah dikarenakan dampak dari banyak faktor seperti gaya hidup ibu, riwayat kesehatan, dan masih banyak lagi. Penelitian kami ini bertujuan untuk memanfaatkan data medis terkait kesehatan janin yang disimpan dalam MongoDB untuk membangun model prediktif dan menggunakan algoritma Random Forest. Dalam hal ini, kami menggunakan MongoDB untuk menyimpan dataset, melakukan beberapa query, serta mengolah data dalam kondisi dan langkah-langkah tertentu. Dan untuk langkah spesifik seperti visualisasi, pemodelan, atau analisis akhir, kami tetap mengolahnya menggunakan Google Colab menggunakan data frame Pandas. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menemukan pola penting yang dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan medis yang lebih cepat dan tepat, sehingga kesehatan ibu dan janin dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kesya. Kepada Kesya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pembahasan tinjauan pustaka. Berikut adalah tinjauan literatur relevan yang kami gunakan dalam paper yang telah kami buat. Yang pertama ada kesehatan janin. Kesehatan janin merupakan aspek penting dalam kesehatan ibu selama masa kehamilan. Dan kondisi kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi kapan saja. Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan tadi, oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk mencermati perkembangan janin selama masa kehamilannya. Perkembangan janin sampai dewasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia ibu, riwayat penyakit, status gizi, dan kebiasaan selama masa kehamilan. Melakukan pemeriksaan kesehatan janin secara berkala dan teratur sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan janin berjalan normal. Berikutnya adalah prediksi. Prediksi adalah proses memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan, berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki. Berikutnya adalah algoritma Random Forest. Algoritma Random Forest adalah metode pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengklasifikasikan data atau membuat prediksi. Metode ini bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan yang saling bekerja sama. Tiga komponen utama metode Random Forest adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan sampel bootstrap untuk membuat pohon prediksi. Yang kedua, menggunakan prediktor acak untuk memprediksi masing-masing pohon keputusan. Dan yang ketiga, membuat prediksi dengan menggabungkan hasil dari setiap pohon keputusan. Selain itu, Random Forest memiliki proses seleksi fitur yang memungkinkannya untuk mengambil fitur terbaik dan dapat membuat lebih baik terhadap model klasifikasi. Dan yang terakhir adalah basis data MongoDB. MongoDB adalah database yang terpercaya dan efisien. Digunakan untuk membantu mendorong perubahan bisnis menggunakan konsep NoSQL, terutama dalam format dokumen JSON yang fleksibel. MongoDB populer di kalangan pengembang karena memiliki keunggulan dibandingkan Apache Hadoop dalam hal kinerja dan fleksibilitas yang digunakan dalam proses pemeriksaan dokumen yang terstruktur seperti JSON. Selain itu, MongoDB kami terapkan di dalam paper yang telah kami buat karena memiliki kinerja yang tinggi, penskalaan otomatis, dan ketersediaan yang tinggi. MongoDB cocok untuk pengelolaan data kesehatan janin karena mampu menangani data kompleks yang berasal dari sensor dan rekam medis elektronik secara real-time.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan tentang metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya Naufal. Kepada Naufal, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode algoritma random forest classification sebagai metode utama dalam proses analisis data untuk meningkatkan tingkat akurasi dalam mendeteksi kondisi kesehatan janin. Pendekatan ini dipilih karena algoritma tersebut memiliki kemampuan yang andal dalam mengatasi missing value dan efisien dalam penyimpanan data. Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian yang kami lakukan, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Tahapan ini bertujuan untuk menemukan masalah dalam memprediksi kesehatan janin secara akurat dengan menggunakan data medis dan algoritma random forest. Yang kedua ada studi literatur yang mengkaji penelitian terkait prediksi kesehatan janin menggunakan algoritma random forest, serta penerapan MongoDB sebagai basis datanya. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Pada penelitian ini kami mengambil data dari website Kaggle yang mencakup parameter kesehatan seperti gerakan janin, kontraksi rahim, dan lain-lain. Yang keempat, ada pre-processing. Tahapan ini melibatkan proses pembersihan, pengubahan format, penghapusan atribut yang tidak relevan, dan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan sebelum melanjutkan ke tahapan analisis. Yang kelima, ada classification, yang melatih model menggunakan dataset yang telah diproses dengan membagi data menjadi data latih dan data uji. Kemudian yang keenam ada algoritma random forest classification yang digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi kesehatan janin ke dalam 3 kelas yang berbeda. Kemudian yang ketujuh ada implementasi dan evaluasi, yang mana ini mengevaluasi model dengan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk memastikan performa prediksi yang tinggi dan menganalisis hasilnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Kartika dan Kristi. Kepada Kartika dan Kristi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil penelitian kami yang menggunakan algoritma random forest untuk memprediksi kondisi kesehatan janin. Pertama yaitu pengumpulan data. Di sini kami menggunakan dataset yang bernama Fetal Health Classification yang berasal dari platform Kaggle. Dataset ini terdiri dari 2.128 sampel dan 22 atribut yang relevan, seperti nilai dasar detak jantung janin, jumlah percepatan, gerakan janin, kontraksi rahim per detik, dan lain-lain. Tahapan kedua yaitu pre-processing. Di sini kami menggunakan Google Colab untuk melakukan pre-processing data. Data yang terkumpul perlu disiapkan agar dapat digunakan secara optimal oleh model. Di sini meliputi beberapa tahap, yaitu pembagian dataset. Kami membagi dataset menjadi 2 jenis, yaitu data latih, data uji, dengan perbandingan 70:30. Selain itu, data juga distandarisasi menggunakan metode standard scalar untuk memastikan bahwa semua fitur berada dalam skala yang seragam, yang sangat penting untuk model pembelajaran mesin agar bisa bekerja secara optimal. Tahapan kedua yaitu penerapan SMOTE, yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique. Teknik ini menciptakan sampel sintetis untuk kelas minoritas agar distribusi kelas menjadi lebih seimbang, yang memungkinkan model untuk belajar lebih efektif dari semua kelas data. Next. Selanjutnya itu random forest classification. Algoritma yang kami gunakan di sini adalah random forest yang merupakan pengembangan dari decision tree. Model ini melibatkan penggunaan beberapa pohon keputusan yang dilatih pada sampel data yang berbeda, di mana setiap atribut dibagi secara acak ke dalam pohon-pohon yang berbeda.
Model ini kami optimalkan menggunakan Grid Search CV yang memilih parameter terbaik untuk model parameternya yang dioptimalkan termasuk N estimators, max depth, min sample split, dan min sample sleeve. Nah, pada gambar yang tertera pada PowerPoint, di sini menunjukkan bagaimana kami memilih pengaturan terbaik untuk model random forest agar dapat memprediksi kondisi kesehatan janin dengan lebih akurat. Yang pertama yaitu max depth yang bernilai 20. Max depth ini merupakan kedalaman maksimal dari setiap pohon keputusan. Bernilai 20, artinya pohon keputusan ini dapat memiliki maksimal 20 lapisan. Kemudian min sample sleeve, yaitu jumlah minimum sampel yang harus ada di setiap daun pohon. Dengan nilai 1, model ini dapat membiarkan setiap daun pohon hanya memiliki satu data, yang memungkinkan model untuk mempelajari pola secara lebih mendalam. Kemudian yaitu min sample split, yaitu mengatur jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk membagi sebuah cabang pohon menjadi 2 cabang. Dalam hal ini, dengan nilai 2, model akan membagi nodes meskipun hanya ada 2 sampel di dalamnya. Yang terakhir yaitu N estimators. Ini merupakan jumlah pohon keputusan yang digunakan dalam model random forest. Jadi, di sini kami menggunakan 300 pohon, maka model akan membuat 300 keputusan berbeda tentang kondisi kesehatan janin, dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk mendapatkan hasil prediksi yang akurat. Selanjutnya itu evaluasi model. Setelah model selesai dilatih, langkah selanjutnya yaitu evaluasi kinerja model. Di sini kami menggunakan beberapa metrik untuk menilai seberapa baik model dalam mengklasifikasikan kesehatan janin. Yang pertama yaitu ada classification report. Hasil dari classification report ini memberikan gambaran tentang kinerja model berdasarkan beberapa metrik evaluasi yaitu precision, recall, dan Evans score. Hasil evaluasi yang tertera pada gambar ini menunjukkan bahwa kategori normal memiliki performa terbaik dengan nilai precision, recall, dan Evans score masing-masing sebesar 0,96. Untuk kategori pathological, nilainya juga cukup tinggi yaitu 0,91 untuk precision dan 0,92 untuk recall dan Evans score. Namun pada kategori suspek, performa model ini lebih rendah dengan nilai precision sebesar 0,78, recall sebesar 0,76, dan Evans score sebesar 0,77, yang memperlihatkan bahwa model ini masih menghadapi kesulitan dalam mengklasifikasikan kelas ini. Secara keseluruhan, model ini mencapai akurasi sebesar 93% dengan rata-rata nilai precision, recall, dan Evans score masing-masing sebesar 0,88. Sekian dari saya, penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya Kristi. Pada Kristi, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan untuk hasil dan pembahasan, yaitu evaluasi model menggunakan confusion matrix. Confusion matrix di sini kami gunakan untuk memberikan rincian distribusi prediksi model terhadap label sebenarnya. Confusion matrix memungkinkan evaluasi lebih mendalam tentang kesalahan klasifikasi untuk masing-masing kelas. Pada gambar atau visualisasi yang ada pada layar, dapat kita lihat bahwa dari total 497 data yang ada di kelas normal, sebanyak 477 data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Dan untuk 18 data salah diklasifikasikan sebagai suspek, dan hanya 2 yang salah diklasifikasikan sebagai pathological. Kemudian untuk kelas suspek, dari 88 data yang ada, model mampu mengklasifikasikan 67 dengan benar, tetapi terdapat 18 data yang salah diklasifikasikan sebagai normal, dan 3 data diklasifikasikan sebagai pathological. Kemudian pada kelas pathological sendiri, dari total 53 data, 49-nya berhasil diprediksi dengan benar, sementara 3 salah diklasifikasikan sebagai normal, dan hanya 1 data yang salah diklasifikasikan sebagai suspek. Melalui visualisasi confusion matrix itu dapat ditentukan bahwa sebagian besar prediksi model berada pada diagonal yang menandakan prediksi yang benar. Namun terdapat beberapa kesalahan klasifikasi terutama pada kelas suspek yang salah diprediksi sebagai normal.
Hal ini mengindikasikan bahwa model masih memiliki ruang untuk perbaikan, khususnya dalam menangani kelas dengan distribusi data yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu evaluasi model dengan ROC atau Receiver Operating Characteristic Kurva. Kami menggunakan ROC kurva untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan tiap kategori kesehatan janin. ROC kurva memberikan gambaran mengenai keseimbangan antara perbandingan seberapa banyak kesalahan model dalam mengklasifikasikan data false positif dan seberapa baik model dalam mengidentifikasikan data yang benar. Kemudian ada AUC atau Area Under Kurva, yaitu suatu daerah di bawah ROC kurva. Nilai AUC secara teoritis berkisar antara 0 dan 1, yang menggambarkan seberapa baik model dalam mencocokkan hasil prediksi dengan data yang sebenarnya. Semakin tinggi nilai AUC, maka semakin efektif model dalam memprediksi kejadian yang diteliti. Dari visualisasi yang ada di layar, dapat kita lihat hasilnya bahwa kategori normal memiliki nilai AUC sebesar 0,98 atau 98%, yang menunjukkan bahwa kemampuan model yang sangat baik dalam membedakan kelas dari yang lain. Kemudian kategori suspek memiliki nilai AUC sebesar 0,97 atau 97%, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan kategori lainnya, namun tetap menunjukkan kinerja yang baik. Sementara itu, kategori patologikal memperoleh nilai AUC sempurna yaitu 1 atau 100%. Hal ini menunjukkan performa model yang optimal dalam membedakan kelas. Secara keseluruhan, model menunjukkan nilai AUC yang tinggi untuk semua kelas, yaitu lebih dari 90%, yang mana hal ini menunjukkan performa prediktif yang sangat baik dalam memisahkan kelas positif dan negatif. Baiklah, sekian untuk penjelasan mengenai hasil dan pembahasan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Yang terakhir adalah kesimpulan. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, dapat disimpulkan model random forest berhasil memprediksi kesehatan janin dengan akurasi 93% dan AUC besar dari 0,90, menggunakan fitur seperti detak jantung, pergerakan janin, dan sebagainya. Optimasi parameter dan penyampaian data dengan SMART membantu meningkatkan performa. Meskipun kelas suspek dan patologikal masih memiliki keakurasi lebih rendah dibandingkan kelas normal. MongoDB mendukung menyimpan dan mengelola data, sementara Pandas digunakan untuk analisis dan visualisasi. Untuk peningkatan disarankan menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam, menambahkan fitur relevan seperti data ibu atau lingkungan, serta mengeksplorasi model lain seperti gradient boosting atau neural network. Model ini dapat mendukung pengambilan keputusan klinik secara lebih efektif. Baik, berakhirlah presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.